Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa Fisika Angkatan 2021 dalam acara Pesona Fisika. Kali ini pada bagian Tour Laboratorium kita akan memandu rangkaian ini bersama. Oke, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Aku Anggi Rahmawati yang akan memandu kalian dalam acara Tour Lab ini bersama temanku Muhammad Rizky Hidayat. Dan kita akan memandu jalannya Tour Laboratorium pada rangkaian Pesona Fisika 2021 ini. Betul sekali. Jadi teman-teman, Tour Laboratorium ini adalah merupakan salah satu rangkaian dari Pesona Fisika 2021. Nah, Tour Lab sendiri merupakan salah satu bagian yang berfungsi untuk memperkenalkan apa aja laboratorium yang ada di Departemen Fisika kepada mahasiswa baru, khususnya mahasiswa Fisika 2021. Iya. Nah, di Departemen Fisika ini kita mempunyai 4 laboratorium nih teman-teman. Yang pertama adalah Laboratorium Material, Elektronika dan Instrumentasi, kemudian ada Laboratorium Fisika Atom dan Inti, kemudian yang terakhir ada Laboratorium Fisika Dasar. Iya. Kalau begitu, kita lanjut aja ke laboratorium yang pertama. Tetap ikuti ya teman-teman. Yuk. Kita ini udah hampir 2 tahun ya, jadi kita udah kuliah online dan juga yang di praktikum kita juga online. Gimana sih menurutmu? Menurut kita tuh udah hampir 2 tahun ya, nggak kerasa ternyata udah semester 3 udah praktikum online ini. Kalau menurutku sih praktikum online itu kita nggak bisa nyoba alatnya, kita cuma lihat dari video yang ditampilkan oleh asisten dosen, oleh dosen. Kemudian kita nggak ada cara untuk mencoba gitu. Kalau menurutmu gimana nih? Bener banget tuh. Tapi kalau menurutku agak lebih enak sih, karena deadline pengumpulan lapraknya kan jadi seminggu. Iya, betul. Dan juga kita juga dikasih video secara lengkap dan dituntun laporan sementara pun juga lengkap. Bener iya, kan? betul banget. Nah, tapi kalau menurutku walaupun kita online sama offline, semua tuh harus tetap tahu bagaimana alatnya bekerja, caranya bekerja bagaimana, dan juga mekanismenya kan. Walaupun kita mahasiswa fisika dan online, kita harus tahu tuh prinsip-prinsip kerjanya. Bener ya, banget. Iya gitu dulu. Oke, sekarang kita mau gimana nih, Chris? Oke, kita langsung lanjut aja ke laboratorium yang pertama, yaitu Laboratorium Fisika Material dan juga Instrumentasi. Mari kita ke sana. Yuk. Halo semua, ketemu lagi sama kita berdua di acara Tour Lab Fisika 2021. Kita ada di mana sih Mas sekarang? Oke, jadi kita sudah berada di Laboratorium Fisika Material dan Instrumentasi. Nah, teman-teman pasti pengen tahu kan apa aja yang ada di dalam. Kalau begitu, kita bakalan masuk ke dalam. Yuk, ayo ketahui. Oh iya, sebelumnya kita pakai hand sanitizer dulu ya. Karena sekarang harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan jas lab, oke? Yuk. Mari kita masuk. Saya Anggi Rahmawati di sini memandu acara Tour Lab pada acara HIMAFI 2021 ini. Di Pesona Fisika ini salah satunya ada Tour Lab Bapak. Jadi kami mengenalkan lab-lab pada adik-adik teman-teman kita yang sekarang menjadi mahasiswa baru di Fisika 2021. Oke, baik, selamat datang ini di Laboratorium Fismatel ya. Fismatel ini Fisika Material dan Instrumentasi. Jadi mohon maaf yang nyambut saya ini ya, ini kebetulan saya pas di lab, kemudian kalau kepala laboratorium adalah Prof. Harsoyo sebenarnya yang hari ini belum bisa bersama-sama dengan teman-teman semua begitu. Ya,
Apa yang mau dilihat ini kira-kira? Kurang lebih seluruh yang ada di sini Bapak, dan sebelumnya di sini di laboratorium fisika material dan instrumentasi ini tuh ada apa saja ya Bapak kalau boleh tahu? Nah, ada banyak ya sebenarnya ya. Tapi ini ada banyak, saya kenalkan dulu laboran kami ya. Oh iya Pak. Ini laboran kami, ini Mbak Eka ya. Nanti kalau teman-teman semua bermain ke lab Fismatel, ini Mbak Eka. Nah, Mbak Eka mungkin yang akan jelaskan lebih detail ini di dalamnya. Tapi kalau secara umum ya, laboratorium fisika material dan instrumentasi ini melayani dua kegiatan utama kegiatan. Yang pertama laboratorium pendidikan dan yang kedua laboratorium penelitian. Yang pendidikan itu untuk ini eksperimen praktikum. Nah, kita melayani praktikum elektronika. Nanti adik-adik semester ketiga ya. Kalian ya sebenarnya panitianya ini ya. Kemudian di semester 5 adalah eksperimen apa Mbak Ika? Fisika zat padat ya. Kemudian yang berikutnya kita laboratorium penelitian ini melayani seluruh mahasiswa baik fisika maupun non fisika, UGM maupun non UGM, tapi terutama fisika UGM ya. Dan juga Bapak Ibu dosen dari berbagai macam KBK, tapi lebih banyak dari KBK atau kelompok bidang keahlian fisika material fungsional. Jadi kira-kira core-nya itu, core penelitian dan core pendidikan. Biasanya kalau laboratorium ini digunakan oleh mahasiswa semester berapa ya Pak? Untuk eksperimen praktikum berarti untuk mahasiswa fisika semester ketiga tadi ya, karena elektronika, dan juga yang kedua adalah eksperimen fisika zat padat itu untuk mahasiswa semester kelima. Nah, kemudian kalau untuk penelitian ini terbuka sebenarnya secara umum kan untuk mahasiswa tugas akhir. Tugas akhir itu untuk S1 maupun S2 berupa tesis dan juga disertasi. Tapi juga ada mahasiswa yang ini mengikuti kompetisi penelitian, mengikuti seperti PKN begitu, atau kemudian kerjasama penelitian, itu bisa anytime ya Mbak ya, semester berapapun bisa masuk ke sini. Intinya harus lapor Mbak Eka. Kalau untuk mekanismenya sekarang bagaimana ya Pak untuk bisa menggunakan? Mbak Eka yang jelaskan ya. Baik. Ini. Terima kasih Pak. Oke, kita kembali ke Mbak Eka ya teman-teman yuk. Halo Mbak Eka. Di sini aku mau tahu lebih banyak Mbak Eka mengenai laboratorium Fismatel. Di sini biasanya kalau untuk reservasi gitu bagaimana ya Mbak untuk kita bisa penelitian, mekanismenya bagaimana? Apalagi sekarang pandemi itu harinya susah sekali. Betul. Untuk selama ini sih mungkin kalau belum masa pandemi kita biasanya ada mahasiswa sudah bimbingan dulu, konsultasi dulu dengan dosennya apa yang akan dikerjakan. Nah, setelah sudah konsultasi dengan dosen maka akan masuk ke lab. Masuk ke lab akan saya arahkan untuk permohonan izin masuk lab. Nah, mohon izin masuk lab lalu bisa menggunakan lab. Cuman karena pandemi ini kita hanya membatasi, biasanya lab ini bisa dipakai sampai 70 mahasiswa. Tapi karena pandemi kami cuma 15 atau 20 aja. Jadi sekarang sepertinya sekarang baru PPKM darurat dan level 4 jadinya benar-benar sepi. Semoga segera berakhir lah ya. Amin. Dan kita semua ketemu ya. Iya. Luring terus. Apalagi praktikum Betul. online itu kan nggak pernah ngerasain gimana pakai alat gitu ya Mbak. Mungkin nanti ada kesempatan waktu kalian bisa main-main ke sini lihat alat-alat praktikum. Oh iya Mbak, apakah kami boleh? Boleh kali. Teman-teman, setelah tadi itu teman saya Andi sudah menerangkan dan bertanya kepada Pak Ahmad di laboratorium fisika material dan instrumentasi ini secara umum. Nah, kita ini akan bertanya kepada Bu Eka tentang tata tertib apa aja yang ada di laboratorium fisika material dan instrumentasi. Mohon bisa dijelaskan kepada teman-teman fisika dari 2021 ini, Bu. Oke, baik. Untuk tata tertib di lab Fismatel, singkatannya fisika material dan instrumentasi itu Fismatel ya. Jadi lebih enaknya kita panggil Fismatel aja. Nah, mungkin nggak ada yang khusus sih. Yang pertama kan di sini ada praktikum dan ada juga
juga untuk penelitian. Untuk praktikum kalian cuma hanya isi KRS kalian aja. Mungkin nanti yang di praktikum elektronika ada di semester 3, untuk praktikum fisika zat adat itu ada di semester 5. Hanya isi KRS aja. Mungkin nanti setelah itu kalau nggak ada pandemi, mungkin kalian bisa main ke lab dan itu kalian ngumpulin foto untuk kartu praktikum. Tapi karena ini pandemi dan hanya online, kalian cuman hanya ngisi online aja, nggak ada kayak tatap muka harus mengumpulkan berkas, itu aja sih. Terus yang kedua itu nanti ada penelitian. Penelitian itu kalian harus izin dulu. Yang pertama kalian harus konsultasi ke dosen pembimbing kalian. Kalian harus menentukan apa yang pengen kalian kerjakan di tugas akhir kalian. Nah, kalian udah punya temanya, udah punya konsepnya, kalian tinggal konsultasikan ke dosen kalian. Kalau kalian belum tahu mau ke dosen siapa, bisa tanya ke dosen DPA ya, dosen pembimbing akademik dulu. Nanti dari DPA itu akan diarahkan ini konsep, ini penelitian bisa ke dosen siapa. Nah, mungkin salah satunya di sini tuh ada Prof. Harsoyo, tuh, terus ada Prof. Kuat, ada Prof. Yusril, terus ada Pak Ahmad, ada Pak Edi, terus ada Pak Adib, sama ada Bu Fatimah. Nah, mungkin dari salah satu dosen tersebut kalian bisa nanti bereksperimen di lab Fismatel. Oke. Jadi gitu ya teman-teman soal relatif. Tapi apakah ada ketentuan pakaian ketika memasuki dari lab Fismatel ini? Oh, yang pasti tapi dan harus bersepatu karena ini kan lab Fismatel berhubungan semuanya dengan listrik. Nah, jadi jangan sekali-kali pakai sendal karena takutnya nanti akan tersengat listrik. Karena di bawah lantai itu udah ada aliran listriknya. Jadinya mau nggak mau kalian harus pakai sepatu, lebih bagus. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, Begitu ya teman-teman tentang tata tertib yang ada di laboratorium Fismatel kali ini. Terima kasih. Teman-teman, kembali lagi bersama kita. Nah, sekarang dari tadi itu kita berada di ruangan untuk praktikum elektronika. Kemudian sekarang kita beralih ke ruangan yaitu praktikum fisika zat padat. Nah, sebelumnya mohon izin untuk bertanya kepada Pak Ahmad. Di sini tuh ada apa aja ya Pak untuk praktikumnya? Baik, di laboratorium fisika material instrumentasi ini kita mengadakan eksperimen fisika zat padat untuk mahasiswa semester 5. Ya, itu yang kita semester 5. Daya tampungnya sama dengan yang di elektronika. Ya, jadi kita memiliki 6 topik yang setiap topik itu bisa dikerjakan 2-3 mahasiswa untuk setiap sesinya. Jadi seminggu itu ada kurang lebih 4 sesi ya, maka mahasiswa bisa mengambil itu semua. Kemudian topik yang ada di sini, ini topik untuk tahun akademik 2000, artinya sampai masa pandemi ya. Untuk setelah pandemi nanti kita sedang menyiapkan unit yang baru gitu. Yang pertama untuk saat ini kita ada pertama adalah menguji karakteristik dari sel surya. Ini alatnya, karakteristik arus tegangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengkarakterisasi pengukuran ketapan Hall, pembawa muatan. Kemudian yang ketiga ada pengukuran los tangan dielektrik. Yang keempat adalah pengukuran suseptibilitas magnet dengan metode Boyne. Yang kelima adalah pengukuran karakteristik arus tegangan pada semikonduktor begitu. Kira-kira itu untuk di fisika zat padat ini. Untuk tahun ajaran yang baru ini, setelah pandemi tentunya kita sedang menyiapkan alat yang baru, yaitu pengukuran karakteristik dari quartz crystal microbalance atau ECM yang biasa untuk sensor itu. Jadi timbangan berbasis kristal kuarsa untuk timbangan mikro begitu. Kira-kira seperti itu. Basisnya di laboratorium fisika, eksperimen fisika zat padat ini. Oke, terima kasih Pak. Tapi tadi itu dari awal masuk ke ruangan itu saya pengen tahu ini tuh sebenarnya alat apa sih Pak? Kok mirip kendi gitu Pak? Iya betul. Baik, ini sebenarnya saya malu cerita ini. Jadi
eksperimen untuk fisika lanjut itu advanced physics ya, itu biasanya memerlukan alat alat ukur yang lebih baik. Nah, sehingga kalau kita beli langsung itu kitnya itu bisa 400 juta satu kitnya gitu, sehingga ini kita bikin sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah rangkaian dari pengukuran karakteristik dari sel surya. Ini tuh isinya lampu. Jadi ini itu sebagai ilustrasi sebagai pengganti cahaya matahari. Di dalamnya ada lampu halogen ini. Nah, ini ada wadahnya. Ini dulu bekas untuk kamera itu, untuk cetak film. Nah, ini sinarnya ke sini, bawah sini. Nah, kemudian ini sel suryanya, ya, sel surya ke sini. Nah, ini akan ukuran tertentu. Ini menentukan berapa intensitasnya. Kemudian akan kita amati berapa tegangan yang didapatkan oleh sel surya, arusnya berapa. Di situ kita mendapatkan karakteristiknya bagaimana, efisiensinya bagaimana. Ini masih yang pakai silikon gitu. Ya, silikon ini sekarang sudah sampai hampir 20% efisiensinya. Itu. Kenapa Pak, kalau boleh tahu kenapa menggunakan lampu halogen? Iya, ada karakteristik. Oke. Iya. Karena sel surya kan targetnya disinari matahari ya. Nah, spektrum matahari itu kan rentang panjang gelombangnya luas sekali, panjang begitu. Dia dari inframerah sampai ke UV kan gitu ya. Nah, untuk lampu yang mendekati itu kan lampu putih paling bagus sebenarnya. Nah, lampu putih itu yang paling mendekati adalah lampu halogen. Paling bagus itu lampu xenon, tapi xenon itu mahal. Malah kalau yang suka otomotif kan kalau dijual lampu xenon itu udah bagus sekali. Dari slide ini saya juga kepo Pak, ini kok ada warna merah-merah ini ada apa ya Pak? Nah, ini rangkaian untuk eksperimen pengukuran tetapan Hall dan rapat pembawa muatan, rapat pembawa muatan dengan metode efek Hall ini. Jadi efek Hall itu adalah efek di mana ketika kita itu memberikan ini lagi ya, memberikan arus dari sisi kanan ke sisi kiri ini ya. Kemudian kita berikan medan magnet ke arah sini gitu. Maka nanti elektron tidak bergerak lurus, tapi dia akan bergerak ke atas atau ke bawah gitu, tergantung arah medan magnetnya. Dari situ nanti elektron akan cenderung terkonsentrasi bagian atas atau di bagian bawah, sehingga kita bisa mengukur atas bawah ini ada beda potensial begitu. Nah, ini sebagai dasar untuk pengetahuan kita terkait dengan sensor Hall yang sudah dijual bebas di pasaran. Jadi di praktikum fisika zat padat ini ya, itu intinya kita mengkaji bagaimana sifat kelistrikan, sifat kemagnetan, sifat termal gitu ya, dan juga beberapa sifat mekanik yang lainnya. Jadi intinya di situ fisika zat padat itu. Kalau untuk benda yang paling ikonik menjadi di fisika material ini apa ya Pak? Yang ikonik, saya rasa semuanya ikonik karena iya, karena semua alat di sini ada campur tangannya kita membuat sendiri begitu ya. Dan sebenarnya kalau untuk praktikum di lab ini mungkin standar, tetapi yang kita banyak di lab Wismata itu adalah di lab penelitiannya, itu yang lebih karena lab penelitian menghasilkan apa, itu alatnya kita pakai untuk eksperimen. Sekarang begitu. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, begitu teman-teman kita interview dari ruangan untuk praktikum fisika zat padat. Jadi sekian untuk interview dari tour lab pada bagian laboratorium fisika material dan instrumentasi. Sampai jumpa di lain kesempatan.